Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan melakukan teknik coaching. Saya Reza Rizky Fahdarani sebagai observer, kemudian rekan saya Elizabeth Rotua sebagai coach, rekan saya Dodi Adiansah sebagai coachee. Kami akan melakukan teknik tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ibet. siang Bu Reza. Oke, nah hari ini Bu Ibet minta untuk disupervisi ya Bu Ibet. Iya betul nih Bu. Tapi saya deg-degan. Sama saya sendiri juga deg-degan. Iya, oke. Oke Bu Ibet, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan ya untuk praobservasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan, kemudian Bu Ibet akan menjawabnya gitu ya. Jadi kita mulai sekarang ya Bu Ibet ya. Pertanyaan yang pertama Bu Ibet ya. Kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan dalam kompetensi apa? Kompetensi yang saya harap bisa dibantu Reza dan untuk dikembangkan itu adalah menggali pertanyaan berbobot sih Bu Reza. Oke, menggali pertanyaan berbobot ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Iya, berarti nanti Bu Ibet dalam observasi ini saya akan coba mengembangkan bagaimana Bu Ibet menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Untuk yang kedua, bagaimana sih di bagian mana nih kira-kira nanti Bu Ibet pengen saya amati gitu, ingin saya amati kira-kira di bagian mananya? Nanti saya minta bantuan untuk diamati di bagian ini ya Bu. Identifikasi masalah ini ya, karena kan kalau pertanyaan itu kan harusnya bisa menggali identifikasi masalah gitu, jadi biar lebih dalam gitu ketika saya mendalami masalahnya. Jadi gitu, nggak asal pertanyaan-pertanyaan yang apa ya yang kulit luar tapi bisa mendalam gitu Bu Reza. Iya. Oke, berarti mengamati dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ibet ya, dari alur Tirta itu sendiri khususnya pada alur tadi pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih kira-kira gimana penilaian Bu Ibet nih terhadap apa yang akan kita kembangkan? Oke. Kalau pakai skala kepenilaian kayaknya sekarang saya masih di 6 deh Bu Reza deh, untuk menggali pertanyaan berbobot. Jadi kayak masih perlu dikembangkan. Jadi Bu Ibet rasa sekarang 6 ya, masih di Iya. 6. Terus kalau misalnya dari sekarang nih yang Bu Ibet rasa range-nya itu 6, kira-kira Bu Ibet nih mau yang kita lakukan nih, harapannya Bu Ibet dari observasi yang kita lakukan bersama ini nih mau ke angka berapa nih Bu Ibet? Harapan saya setelah melakukan observasi ini, supervisi ini, saya inginnya sih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot saya itu naik lah ya minimal 8, kalau bisa ke 9 itu lebih bagus lagi sih Bu Reza. Jadi kompetensi saya bisa bertambah terus makin terampil lagi gitu. Oke, mudah-mudahan ya dengan kita melakukan teknik seperti ini, latihan seperti ini, Bu Ibet juga nanti kompetensinya bisa meningkat. Jadi itu saja dari praobservasi. Silahkan nanti Bu Ibet bersama Pak Dodi untuk melakukan teknik coaching. Terima kasih Bu Reza. Sama-sama. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu Ibet. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ibet. Bu Ibet gimana? Sehat? Baik sih, sehat. Ya. Pak Dodi tadi kesini naik apa? Saya naik mobil. Oh naik mobil ya. Mobil orang tapi Mobil mobil orang. Enggak, saya naik kendaraan lah. Kendaraan ya, aman ya Pak ya di jalan? Alhamdulillah aman, nggak ketemu polisi sih. Karena masih lintas ini ya Pak ya, dari ketemu polisi. Pak Dodi, seperti janji kita kemarin ya, katanya kita mau ada ini ya, sesi coaching nih, katanya Pak Dodi ada yang mau dibicarakan. Kira-kira tentang apa nih Pak kali ini pembicaraan kita? Iya Bu. Jadi saya minta ke Ibu Ibet ya kemarin ya, alhamdulillah hari ini bisa bertemu nih. Terima kasih banyak Bu Ibet ya, kita bisa melakukan sesi coaching ini. Jadi gini Bu Ibet, saya itu sedang pengen membicarakan terkait pembelajaran di kelas saya Bu Ibet ya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya kaget di kelas Bu. Jadi saya ingin memperbaiki apa ya, ingin menangani seseorang gitu ya, seorang anak yang kayak kemampuan matematikanya itu sangat rendah sekali. Bahkan setingkat SMP kayaknya harusnya belum lulus SD gitu kalau kemampuannya seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi itu saya ingin tahu cara nanti gimana menangani anak-anak ini. Jadi pembicaraan kita ini nanti tentang ini ya Pak ya, perkembangan anak Bapak di kelas ya terkait kemampuan matematikanya gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin mencari tahu lah cara untuk menangani anak seperti ini. Tujuan kita coaching hari ini adalah mencari tahu nih bagaimana cara yang tepat ya menangani anak demikian gitu ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak nanti
ukuran keberhasilan dari sesi coaching kita ini apa nih Pak? Ukuran keberhasilannya ya, mungkin dari sesi coach ini mudah-mudahan nanti kita saya dibantu dengan Ibet bisa menemukan satu atau dua cara gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan dasar yang menurut saya anak-anak ini yang sangat mau banget gitu ya. Itu Bu, menurut saya kita punya satu atau dua cara gitu untuk menangani ini. Jadi ukuran keberhasilan adalah menemukan satu atau dua cara yang bisa kita terapkan untuk menangani anak tersebut. Iya betul. Mungkin sebelumnya boleh Bapak ceritakan dulu seperti apa sih kondisi di kelas atau anak ini gitu. Jadi gini Bu, kan ini tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru ya, kurang lebih baru sekarang minggu kedua ya, minggu kedua dari pembelajaran tahun ajaran baru ini. Nah di minggu pertama itu saya coba ya bertanya secara random aja gitu ya, terkait operasi bilangan gitu ya. Jadi setingkat SMP kok masih ada aja yang belum bisa penjumlahan gitu ya, pengurangan apalagi terutama yang angka-angka negatif gitu ya, masih hampir sebagian besar salah gitu ya, dan bahkan ada aja yang nggak bisa gitu menjumlahkan, apalagi mengalihkan gitu ya. Masa ditanya 5 kali 3 nggak tahu kan itu istilahnya masa ya bisa lulus SD gitu kalau nggak bisa gitu ya. Sekarang udah SMP gitu ya. Nah itu yang masalah saya temukan gitu ya. Saya bingung ini udah tingkat SMP mau diapain nih anak ini gitu ya. Kalau saya nggak fokus untuk masalah ini di kelas, kayaknya target kurikulum saya nggak kecapai nih gitu ya. Gitu Bu, jadi masalah saya. Jadi masalahnya anak ini tuh ternyata untuk operasi perhitungan sederhana aja dia belum menguasai gitu ya Pak ya. Apalagi kita mau naik lagi nih ke tahap-tahap berikutnya yang seharusnya dia, tapi nggak dapat ya Pak ya. Nah Bapak bingung nih gimana sih cara menanganinya. Menurut Bapak nih kira-kira adakah kekuatan atau kelebihan dari Bapak yang bisa membantu anak ini untuk bisa berkembang lebih baik gitu? Potensi yang mungkin ya yang ada di saya, mungkin saya pertama dulu yang teman-teman di guru-guru MTK, misalnya di sana kita punya 4 guru matematika gitu di sekolah, mungkin itu salah satu potensi juga yang bisa saya membantu saya gitu ya. Jadi saya akan coba, mungkin teman guru ini mungkin punya hal yang sama juga gitu ya, saya akan coba ajak diskusi gitu ya, beritahu di sana. Yang kedua juga saya melihat selain tadi ada yang mau banget gitu ya, di ketika saya tanya secara random dan sebagainya, itu saya juga menemukan beberapa murid yang ya kemampuannya sudah sangat baik gitu ya, sangat baik. Jadi itu saya lihat potensi yang mungkin bisa saya manfaatkan gitu ya, Jadi ada rekan guru mungkin yang kooperatif di sekolah yang bisa bantu, dan mungkin saya bisa memanfaatkan anak-anak gitu ya untuk hal tersebut gitu ya. Gitu Bu. Berarti potensi yang dimiliki di sekitar Bapak adalah terkait tentang rekan sejawat ya, rekan sejawat yang mungkin bisa bantu Bapak untuk meningkatkan kemampuan ini, dan juga adalah anak-anak ya, anak-anak di sekitar dari kelasnya itu yang bisa mungkin punya kemampuan lebih ya dibanding anak itu. Nah kira-kira kemungkinan apa nih Pak yang bisa Bapak ambil gitu ya untuk bisa memanfaatkan atau bisa memberdayakan rekan sejawat atau murid untuk bisa membantu anak ini? Yang pertama yang saya akan lakukan sih mungkin saya coba sharing ke rekan guru juga ya, sharing ke rekan guru sejawat di sekolah gitu ya. Mungkin mereka punya pengalaman sama dengan saya gitu ya, pengalaman sama dan pengalaman lebih bagaimana cara menangani itu yang mungkin yang bisa saya lakukan. Cuma ada hal lain yang mungkin saya terbayang juga gitu ya, saat ini ketika ngobrol sama Ubed tiba-tiba bersit gitu ya, ada secercah cahaya gitu ya yang datang dari obrolan kita gitu ya. Saya mencoba akan melakukan tutor sebaya kali ya, tutor sebaya. Apakah itu dilakukan di dalam kelas ketika pembelajaran atau mungkin di luar jam pelajaran? Itu yang saya terbayang gitu saat ini. Karena kayaknya kalau saya coba langsung yang mungkin bukan 1-2 anak gitu ya, itu kayaknya kewalahan juga kalau saya sendiri gitu ya. Jadi peluang yang Bapak bisa manfaatkan adalah dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat, dan kalau untuk anaknya bisa dipakai untuk tutor sebaya gitu ya Pak ya, membantu menangani anak ini. Nah gitu. Kira-kira tapi nih Pak, hambatan apa yang mungkin akan Bapak temui
jika Bapak akan melakukan kedua hal tersebut? Yang mungkin hambatan yang bisa saya temui ya, kebetulan saya juga punya kesibukan lain tuh ya selain mengajar gitu ya. Jadi masalah waktu terutama ya, baik waktu dari diri saya maupun waktu dari teman, waktu dari anak-anak sendiri gitu ya. Karena kesibukan anak juga lumayan padat juga kalau di sekolah. Eskul mereka juga kan banyak yang ikut eskul atau mungkin punya les-les juga gitu ya, terutama yang apa tadi yang punya kemampuan tinggi biasanya punya lesan juga di luar gitu ya. Nah, jadi terkait waktu mungkin hambatannya nanti gitu ya. Jadi hambatan yang paling besar adalah sekarang waktu ya Pak ya, waktu dari Bapak, waktu dari anak-anak juga yang akan menghambat. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan atau menjadi solusi dari hambatan tersebut? Kembali mungkin ya dari solusi waktu, tetap diskusi kali Bu ya. Saya akan coba cari tahu nih, terutama waktu-waktu di anak kan ya, mereka punya waktu luang kapan gitu ya. Kan saya akan coba tanyain terutama anak-anak yang punya potensi, baik waktu di anak yang anak yang punya potensi tinggi tadi dan yang punya kemampuan sangat rendah, itu akan coba saya tanyakan. Ya akan saya coba gali mereka punya waktu kapan untuk belajar bersama gitu ya, selain di luar jam pelajaran gitu ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. Baru 11 menit loh. Hah? It's time to begin the 8th lesson. Ini harus dimatiin ya? Sampai mana tadi? Ya jadi saya masih ngomong. Jadi itu saya mungkin bisa coba berdiskusi dengan anak-anaknya langsung gitu ya. Anak-anak yang punya potensi tinggi tadi dan kemampuan yang sangat rendah, kita akan mencocokkan waktu mungkin ya. Saya punya waktu kapan, anak-anak punya waktu kapan tadi ya gitu. Saat ini sih saya punya waktu mungkin kosong hanya di, kalau ini yang bisa dimanfaatkan itu hari Senin atau enggak hari Kamis gitu ya. Oke, mudah-mudahan cocok nih dengan teman-teman atau anak-anak gitu ya. Oke, berarti solusi yang akan Bapak ambil mungkin adalah dengan berkoordinasi terkait waktu gitu ya Pak ya, antara Bapak dengan anak-anak atau dengan anak sejawat yang membantu. Nah selain tadi anak-anak dan anak sejawat, kira-kira dukungan apa lagi yang Bapak butuhkan untuk bisa melaksanakan solusi tadi yang Bapak bicarakan? Saya kayaknya sangat perlu ya untuk terutama kegiatan yang tadi yang tutor sebaya di luar jam pelajaran gitu ya. Saya sangat butuh dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah saya harus dapat izin dari beliau ketika saya akan membuat suatu sesi, istilah kalau kita anggap kelas tambahan kali ya, kelas tambahan atau mungkin bahasa keren biar anak-anak suka, bukan kelas tambahan. Mungkin saya ganti nanti kebayangnya adalah math club kali ya, math club. Jadi mereka merasa tidak kalau kelas tambahan kayaknya mereka dipaksa gitu ya harus ikut tambahan. Kalau math club kan kayaknya lebih bahasanya lebih enak gitu ya, kayaknya seperti itu. Jadi saya akan mencoba minta dukungan dari kepala sekolah untuk itu. Tadi Bapak sudah menemukan ya kira-kira solusi apa yang akan dilakukan gitu ya, yaitu dengan memberdayakan siswa dan rekan sejawat gitu ya Mbak. Supaya itu dan sangat bagus sekali ya, karena Bapak bisa melibatkan orang lain gitu dalam mencapai sebuah tujuan. Dan salah satu dukungan yang Bapak butuhkan pada saat ini adalah dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak ingin, tadi ada rencananya tuh udah bagus banget, pengen bikin math club gitu ya, atau mungkin tutor sebaya ketika di kelas gitu ya. Nah kira-kira nih Pak, dan juga diskusi dengan rekan sejawat, kira-kira rencana-rencana itu kapan mau mulai dilakukan atau mulai dilaksanakan? Kayaknya secepatnya bisa dilakukan itu Bu ya, terutama di minggu-minggu ini. Kalau hanya sebatas ngobrol dengan teman-teman atau ketemu sama anak ketika di kelas bisa saya lakukan gitu ya. Mungkin di minggu ini, sekarang kan udah hari Kamis ya, mungkin besok saya punya waktu kayak gitu. Dan kebetulan di sekolah hari Jumat itu kan waktunya luang tuh, maksudnya luang itu kegiatan project gitu ya di sekolah. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk ngobrol sama teman-teman. Selain itu, setelah kita punya sepakat nih dengan anak-anak atau teman-teman gitu ya, kayaknya minggu depan saya harus izin langsung ke kepala sekolah gitu ya. Dan minggu depan juga harus segera punya data nih terkait anak-anak yang akan ikut math club gitu. Ya, gitu. Jadi yang Bapak akan lakukan pertama kali adalah berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat ya Pak ya, menyatukan pikirannya. Setelah itu baru berkoordinasi dengan anak-anak gitu, dengan siswa-siswi, dan setelah itu kalau sudah
semuanya baru konsultasi kepada kepala sekolah ya Pak ya, sekaligus meminta izin untuk mengadakan itu semua. Nah, tadi kan Bapak udah ngasih ini nih dua pilihan gitu ya, keren banget untuk tutor sebaya yang di dalam kelas sama med club nih Pak. Nah, kira-kira di antara kedua ini gitu ya, mana yang paling Bapak prioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu? Kalau yang prioritas sih, maksudnya yang mungkin bisa dilakukan pertama kali ya, kalau tutor sebaya di kelas kayaknya mungkin bisa langsung dilakukan gitu Tutor ya. sebaya ya. Tapi yang jadi fokus utama kayaknya saya harus fokus ke yang med club tadi gitu ya, karena ini butuh regulasi gitu, bisa butuh izin-izin, dan ini harus jadi fokus utama saya gitu ya, supaya ini bisa berjalan. Gitu. Jadi kalau untuk prioritas pelaksanaan mungkin dia bisa duluan si tutor sebaya Di gitu kelas ya. gitu ya. Tapi kalau untuk fokus pemikiran dan tenaga kayaknya lebih ke makeup gitu ya Iya. Pak ya. Kalau kedua ini Bapak cenderung mana atau condong kemana yang mau dilakuin dulu ya Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan dulu ya, jadi saya akan langsung lakukan nih kalau tutor sebaya di kelas gitu Tutor ya, sebaya. akan langsung lakukan tanpa izin siapapun kayaknya Oke. gitu ya, karena itu kewenangan saya di kelas gitu ya. Tapi kalau ini mulai besok juga tetap akan saya langsung lakukan gitu, mulai dari koordinasi dan izinnya akan saya langsung minta gitu. Jadi yang paling akan diutamakan dulu mungkin si fokus tutor sebaya ya, Iya. karena langsung menyasar anak yang tadi Bapak bilang pertama kali gitu ya. Nah, kira-kira jangka waktunya kapan nih Pak? Mau berapa lama Bapak lakukan atau kapan saja Bapak lakukan tutor sebaya itu dan seperti apa? Kalau untuk tutor sebaya di kelas gitu ya, mungkin saya akan lakukan ya sampai anak ini saya rasa cukup untuk kemampuan dasarnya gitu ya, kemampuan dasarnya sudah cukup di kelas. Tapi kalau untuk yang tadi yang cara kedua itu kayaknya akan, saya berharapnya itu berlanjut gitu ya, walaupun kayak semacam mungkin bisa dikembangkan ya nantinya, bukan hanya untuk yang bermasalah sendiri itu, tapi metode ini saya rasa bisa jadi ajang untuk yang punya kemampuan tinggi juga gitu ya. Jadi untuk selamanya mengikuti lomba-lomba nantinya diambil dari metode ini. Berarti untuk yang jangka waktu pelaksanaan tutor sebaya itu ketika pelajaran Bapak di kelas gitu ya akan dilakukan, tapi untuk med club mungkin akan jadi jangka panjang seperti Iya. mungkin nanti jadi ekskul gitu ya Pak Ekskul ya? bisa Oke, jadi. itu keren banget jadi tambahan ekskul baru ya Pak ya. Mantap. Nah, kira-kira nih Pak, nanti ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi nih yang kedua itu apa sih? Jadi ukuran keberhasilannya? Rencana yang pertama kedua nih Bu. Yang kan ada dua ya. Iya. Yang pertama tadi koordinasi ya kan, memberdayakan rekan sejawat. Yang kedua adalah memberdayakan siswa. Nah, dari kedua ini kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Yang pertama yang kalau yang koordinasi dengan rekan sejawat sih, saya ukuran keberhasilan berarti saya mendapat persetujuan Pak dari mereka, atau mungkin dapat masukan dan dapat respon baik lah dari rekan sejawat. Dan kalau dari keberhasilan tutor yang network tadi, saya pikir mungkin izinnya kepala sekolah itu untuk bahasa, jadi berhasil saya untuk membuat itu gitu ya. Dan ada yang kedua selain izin, siswanya juga artinya ada gitu yang mau, yang bersedia untuk itu gitu ya. Itu super keberhasilan. Berarti kan sebenarnya nanti pelaksanaan itu kan juga ada gangguan-gangguan yang mungkin terjadi ya Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak akan mengantisipasi gangguan-gangguan itu Pak? Mungkin nih gangguan-gangguannya mungkin bisa terjadi misalkan ketika kita menyasar lah, sasaran tadinya ada anak-anak yang yang kemampuan rendah gitu ya, bisa jadi mereka tidak mau gitu kita untuk mengikuti kelas tambahan tadi itu ya, yang seperti itu. Mungkin itu yang jadi akan masalah lanjutannya gitu ya, seperti itu. Berarti Bapak akan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi ketidakmauan anak-anak itu gitu? Mungkin solusi berikutnya Bu ya, ketika ada masalah baru yang tadi saya sampaikan tadi, ya perlunya ada koordinasi dengan bahkan lebih dari bukan warga sekolah, tapi harus ada campur tangan orang tua kayaknya gitu ya. Jadi kita harus koordinasi dengan orang tua untuk lebih lanjut. Koordinasi dengan orang tua ya, Iya. dan juga pasti bersama dengan wali kelas mungkin Wali dan kelas, kelas yang lain dan betul. sebagainya. Oke Pak, kira-kira nih Pak, tadi kan sudah ketemu dua solusinya. Nah, komitmen Bapak dalam melakukan itu gimana nih Pak ke depannya? Ya, komitmen saya untuk melakukan 2 langkah tadi ya, untuk mengatasi dari masalah siswa yang kayaknya kemampuannya sangat kurang gitu ya. Ya, komitmen saya akan langsung eksekusi aja sih. Eksekusi langsung saya laksanakan gitu ya, secepat-cepatnya gitu ya. Oke, baik secepat mungkin gitu ya, Iya. dan pastinya juga butuh ketekunan ya Pak. Tadi Betul. main club tadi kan Betul. pasti butuh izin dan jadi jangka panjang gitu. Nah,
siapa aja sih Pak yang bisa mendukung Bapak dalam pelaksanaan kedua rencana tersebut gitu? Yang saya butuhkan dukungannya Bu ya, yang pasti tadi itu dari rekan sejawat terutama ya, supaya tidak ada bahasa-bahasa artinya kalau ada yang tidak suka biasanya kita juga nggak nyaman gitu ya. Jadi dukungan dari rekan juga saya sangat butuhkan gitu ya, terutama dari rekan dan pasti kepala sekolah yang saya butuhkan untuk mendukung itu gitu ya. Ya itu sih. Berarti rekan sejawat, kepala sekolah, anak-anak, orang-orang yang mungkin bisa mendukung Bapak ya. Nah setelah ini nih Pak, ini kan berarti kita sudah sampai menemukan ya, kalau kita tadi mengkilas balik, tujuan Bapak pertama adalah menemukan dua cara untuk bisa membantu anak tersebut, dan ternyata Bapak sudah menemukan dua cara. Dengan pertama memberdayakan rekan sejawat dan yang kedua memberdayakan siswa. Nah kira-kira rencana tindak lanjut Bapak nih setelah sesi coaching ini apa nih Pak? Tindak lanjut saya seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, bahwa saya akan langsung nih eksekusi aja gitu ya, mulai saat ini saya akan buat rencana gitu ya, rencana gimana supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti langsung dikerjakan gitu ya. Dikerjakan. Nah mungkin kita sudah sampai di penghujung coaching kita nih Pak, dan tadi kita juga sudah menemukan harapan Bapak tadi di awal ternyata sudah dipenuhi ya Pak ya. Semoga Pak Dodi bisa segera melaksanakan apapun rencananya, dan kiranya boleh membawa kebaikan juga untuk murid Bapak di kelas. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya. Saya Bu yang terima kasih Bu ya, saya merasa tercerahkan ya dengan ngobrol sama Bu Udah ya, ya, Pak ya. tercerah gitu ya. Jadi saya juga punya merasa kelegaan gitu ya, kelegaan karena dapat dukungan kayak Bu Ibet juga nih. Bu Ibet mendukung saya kayaknya terkait rencana saya gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Ibet ya atas waktunya, atas saran-sarannya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke Bu Ibet, tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Dodi. Sekarang kita sharing lagi ya. Saya mau menanyakan lagi beberapa pertanyaan sama Bu Ibet nih. Dari hasil coaching tadi nih, bagaimana sih Bu Ibet nih menilai diri sendiri dalam performa Bu Ibet di kompetensi tadi? Kan kompetensi yang Bu Ibet tekankan adalah pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira gimana nih kompetensi Bu Ibet dalam performa tadi coaching tadi? Menurut saya sudah mencapai yang tadi saya pengen sih itu ya, dan di 8 tadi ya. Iya. Sampai 8. Oke, menurut Bu Ibet sudah mencapai kompetensi itu ya, sudah sepertinya sudah naik nih Ya, kemampuannya Bu Ibet ya gitu. Nah, kira-kira dari yang tadinya Bu Ibet sampaikan ya sudah 8 itu, menurut Bu Ibet nih apa sih yang membuat Bu Ibet menilai demikian? Karena tadi saya merasa bisa menggali Pak Dodi dengan lebih dalam gitu ya, terus juga secara mendetail juga gitu. Terus saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan saya ajukan itu pertanyaan-pertanyaan yang menganalisa gitu, jadi Pak Dodi juga berpikir bagaimana menjawabnya gitu sih. Oke, iya, bisa saya sampaikan ya beberapa hasil pengamatan saya tadi, boleh ya Bu Ibet ya? Memang kalau dari pengamatan saya tadi, Bu Ibet sangat sudah baik sekali, banyak sekali pertanyaan yang Bu Ibet sampaikan, kemudian pertanyaan yang berbobot gitu. Tentu saja yang membuat pertanyaan itu semakin tergali dan semakin dalam gitu kan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian dari range yang tadi Bu Ibet bilang 8, kalau menurut saya sih Bu Ibet sebenarnya udah bisa dapat 9 lah atau mungkin 10 gitu ya gitu. Nah kira-kira nih gimana sih pendapat Bu Ibet nih mendengar apa yang tadi sudah saya ucapkan gitu, kira-kira dari Pastinya penilaian sangat saya. senang ya Bu Reza ya, karena ternyata saya merasa ada peningkatan. Tadi saya pikir jangan-jangan saya narsis nih ya, terlalu tinggi gitu. Tapi ternyata Bu Reza juga melihat ada peningkatan dalam diri saya, berarti kan ada validasi, dan itu membuat saya merasa senang karena perkembangan saya ternyata juga tepat seperti yang orang lain katakan gitu ya. Jadi bangga juga terhadap diri sendiri, ternyata ada perkembangan dalam diri saya gitu sih Bu Reza. Bangga sekali ya, Iya. karena perubahannya yang tadinya berpikir 6 gitu kan ya, tiba-tiba sekarang berpikir 8, dan ternyata dari yang saya sampaikan ternyata Bu Ibet ini mampu loh 9 bahkan mungkin 10 gitu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Nah, kemudian tapi ini Bu Ibet nih ada beberapa juga nih yang saya mau saya lihat nih dari Bu Ibet nih masih ada beberapa hal gitu ya yang harus dikembangkan gitu. Mungkin memang Bu Ibet menanyakan pertanyaan ini yang berbobot ini sudah bagus banget gitu, sudah baik sekali gitu, pertanyaannya pun sudah banyak yang bisa digali gitu. Tapi memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terulang ya Bu Ibet ya gitu dari pertanyaan Bu Ibet ini. Mungkin
saking banyaknya gitu terasa terulang gitu. Ya jadi sepertinya terulang-ulang lagi pertanyaannya gitu. Jadi kira-kira gimana pendapat Wibet? Iya sih Bu, saya juga ngerasa tadi kayaknya Pak Dodi mengucapkan kata kunci ya. Iya. Seperti yang saya tadi bilang ya, berarti Pak Dodi udah ngomong sebenarnya. Dan saya seperti mengklarifikasi sebenarnya Bu, benar nggak sih pemahaman saya terhadap yang Pak Dodi katakan. Terus mungkin juga saya sempat tidak mungkin sudah sampai di sini, terus ternyata kayak saya kurang yakin nih dengan pendengaran saya gitu, dengan pemahaman saya, jadi saya mengulang lagi dan akhirnya terulanglah kalimat-kalimat itu. Saya juga merasakan sih Bu, mungkin di situ yang masih saya perlu perbaiki. Jadi ketika saya bertanya nggak ngulang-ngulang gitu ya, itu maksud saya adalah mengklarifikasi pertanyaan yang sebelumnya gitu sebenarnya. Mungkin sebenarnya awalnya mengklarifikasi ya, Iya. tapi mungkin terkesannya berulang-ulang Betul, gitu. Jadi betul. dari klarifikasi tadi gitu. Tapi tidak apa-apa ya Bu Ibet ya. Mudah-mudahan jadi kira-kira nih pendapat Bu Ibet nih dari diskusi yang kita sudah lakukan ini nih, kira-kira sudah terbayang belum sih apa yang akan Bu Ibet lakukan kira-kira? Sudah sih ya Bu, kalau tadi Pak Dodi dapat pencerahan dari saya juga dapat pencerahan dari Ibu nih di segitiga ya. Nah jadi saya merasa memang perlu sekali terus belajar melatih gitu ya, kemampuan saya dalam coaching ya, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan, karena kan saya juga bimbingan konseling kan, ibaratnya pisau yang saya gunakan adalah pisau pertanyaan gitu. Kalau yang lain kan mungkin ada alatnya, kalau kami saya kan pertanyaan bagaimana saya bisa mendalami masalah siswa saya, mendalami masalah orang yang bicara dengan saya itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya merasa memang meskipun sudah ada perkembangan, tapi saya nggak puas nih dengan ini. Saya harus belajar terus, harus belajar untuk melihat situasi, menangkap mungkin juga mendengar aktifnya juga perlu saya tingkatkan lagi. Jadi saya tidak mengulang pertanyaan yang mungkin jadinya nanti malah bikin coach saya atau bikin lawan bicara saya itu merasa tidak didengar atau merasa tidak nyaman gitu. Jadi saya mau hal yang akan saya lakukan ya, itu palingan sih saya berlatih, saya lihat lagi di YouTube kan banyak tuh sesi coaching, sesi konseling. Saya akan coaching itu saya akan perdalam gitu, bagaimana sih cara pengajuan pertanyaannya. Terus juga mungkin saya juga banyak membaca gitu ya, karena saya anak visual juga sebenarnya. Jadi kalau ada kata-katanya gitu saya bisa tiru pertanyaan-pertanyaan yang saya akan gunakan nanti saat coaching. Terus juga mungkin mengikuti sesi berbagi praktik baik gitu ya dari rekan-rekan CGP lain gitu, atau mungkin berdiskusi sama CGP teman-teman CGP. Terus juga ngobrol sama teman saya yang sudah GP sekarang. Saya akan diskusi banyak dengan dia gimana sih biar makin berkeren lagi gitu coachingnya. Dan mungkin kalau memang saya udah merasa mantap ya, saya perlu menularkan ini sih ke teman-teman yang lain gitu, terutama teman-teman yang tidak terlibat dalam CGP gitu. Jadi pemahaman ini pun semua guru punya gitu sih. Iya benar banget Bu Ibet. Jadi dari awalnya Bu Ibet mempelajari ini lagi gitu ya, terus lihat-lihat di YouTube, kemudian sharing dengan teman CGP, terus Bu Ibet nanti juga sharing kalau sudah mampu gitu, sudah percaya dirinya lebih ini lagi, terus pertanyaan-pertanyaannya sudah lebih tajam lagi, tadi Bu Ibet bilang lebih tajam lagi, ini bisa diimplementasikan bersama teman-temannya yang lain gitu ya. Nah kira-kira nih kapan sih Bu Ibet akan mulai melakukan hal yang tadi Bu Ibet katakan itu? Sepulang dari sini kayaknya Bu biasa ya. Jadi bakal lagi cek lagi modul-modulnya, cek lagi video-videonya biar makin dapat lagi sih. Besok tuh saya mau ada rapat sama teman saya GP. Dan situ nanti saya di sela-sela rapat atau sebelum rapat saya sharing sih pengalaman saya tadi coaching sama Pak Dodi gimana. Terus nanti bilang meminta masukan dan pendapat dari teman saya GP itu. Ya. Kemudian kira-kira siapa sih orang-orang yang bisa Bu Ibet minta bantuannya nih untuk melakukan hal atau latihan coaching ini nih kira-kira? Kalau untuk latihan saya bisa langsung praktikkan murid kayaknya Bu Reza ya, karena kan memang saya banyak interaksi sama murid dalam konseling. Sebenarnya teknik coaching itu bisa dipakai juga ketika konseling atau konsultasi. Jadi pertama kali akan saya ajak untuk berlatih adalah salah satu pelatih adalah murid saya sendiri. Lalu nanti rekan sejawat saya juga, dan mungkin juga sama CGP di dalam kelompok yang radar gitu ya, biar sama-sama bisa melatih keterampilan coaching kita masing-masing. Oke, apalagi Bu Ibet guru BK ya, Iya. itu benar-benar sangat membantu Bu Ibet juga Betul, ya betul ternyata banget. ya coaching itu. Oke, dari proses supervisi ini nih kira-kira apa sih yang Bu Ibet dapatkan nih dari proses sharing kita nih? Saya mendapatkan wadah untuk berlatih pastinya ya. Jadi saya
bisa memahami atau mengetahui sejauh mana sih kemampuan saya dalam melakukan coaching. Lalu saya juga merasa mendapat feedback lebih gitu dari Bu Reza terkait tadi ya pertanyaan-pertanyaan misalnya yang masih terulang, itu yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan. Jadi saya tahu gitu tidak hanya saya berkembang, tapi ternyata masih ada juga loh yang perlu saya perbaiki. Terus saya juga mendapatkan feedback, bukan feedback ya, seperti pencerahan gitu ya, kalau coaching ini memang sebenarnya sangat bermanfaat nih kalau saya bisa menggunakan dengan baik, karena mendukung saya banget dalam pelaksanaan tugas saya di sekolah. Terima kasih Bu Ibet atas sesi kita hari ini. Semoga kita bisa semoga ini menjadi manfaat bagi kita ya Bu Ibet ya. Terus bisa kita laksanakan di sekolah dengan baik. Terus kita juga bisa sharing, berbagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih juga Bu Reza sudah mensupervisi saya sehingga saya bisa lebih tahu nih kemampuan saya dan mengembangkan bakat saya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.